Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tragedi kejadian luar biasa pada 4 tahun yang lalu. Kejadian luar biasa tersebut mengakibatkan 63 warga keracunan dan 2 orang lainnya meninggal. Kejadian luar biasa apa sih hingga menimbulkan banyak korban? Mari kita simak. Hai teman-teman, kalian tahu nggak ini apa? Ya pastinya tahu dong. Ini adalah kerang hijau yang biasanya kita temui di pedagang seafood maupun pedagang kerang pinggir jalan. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata kerang hijau ini pernah buat keributan loh. Salah satunya dia buat keributan 4 tahun yang lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 29 Agustus 2016 di Desa Malosoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pasalnya, kerang hijau ini menyebabkan 63 warga Jeneponto mengalami keracunan dan 2 orang lainnya meninggal dunia. Kejadian ini bermula dari munculnya kerang dalam jumlah banyak di pinggir pantai Bungung Pandang. Banyak warga dari dalam maupun luar desa berdatangan untuk mengambil kerang yang kemudian dibagikan untuk tetangga dan saudaranya. Selesai menyantap kerang tersebut, hampir bersamaan mulai berjatuhan korban. Ada yang langsung jatuh dan sulit bergerak, ada juga yang mual muntah, pusing, tekanan darah naik drastis, muka bengkak, hingga mulut kaku dan mati rasa. Terkait kasus keracunan massal ini, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan bahwa adanya kandungan arsenik dan sianida di dalam kerang tersebut. Berikut adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM. Hal ini diperkirakan karena lokasi kerang tersebut diperoleh berdekatan dengan 2 aktivitas industri, yaitu PLTU Jeneponto yang sudah beraktivitas 5 tahun terakhir dan sebuah tombak udang super intensif yang dikelola swasta dari luar setahun terakhir. Terkait fenomena banyaknya kerang yang muncul di permukaan, kemungkinan kerang-kerang tersebut sudah sangat tertekan di bawah laut sehingga kemudian naik. Keberadaan sianida sendiri bisa terkait karena pencemaran limbah ataupun bisa juga adanya bangkai kapal yang besinya mulai kropos di area pantai dan atau suatu proses alami yang terjadi di laut sekitar. Sianida sendiri merupakan zat toksik kerja cepat yang dapat mematikan. Sianida ini dulunya digunakan sebagai senjata kimia pertama kali pada Perang Dunia Pertama. Sianida tingkat rendah ditemukan di alam dan dalam produk yang biasa kita makan dan gunakan. Sianida dapat diproduksi oleh bakteri, jamur, dan alga tertentu. Selain itu, ditemukan juga dalam asap rokok, knalpot kendaraan, dan makanan seperti bayam, rebung, almond, dan tapioka. Arsenik merupakan zat toksik yang sama seperti sianida, yaitu sama-sama mematikan. Sulit terdeteksi lantaran tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Arsenik ini jika masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan keracunan. Arsenik sendiri merupakan senyawa kimia yang dihasilkan secara alami dalam kerak bumi. Zat ini dapat ditemukan dalam air, tanah, udara secara alami. Itu sebabnya arsenik juga dapat ditemukan dalam beberapa makanan seperti seafood, susu, hingga daging. Pada kasus tersebut tidak hanya berdampak pada keracunan saja, tetapi juga berdampak pada kegiatan nelayan setempat yang tidak bisa melaut karena kasus tersebut. Pengendalian yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak membuang sampah ke laut karena dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem di dalamnya. Pengendalian lainnya bisa kita lakukan dengan cara menjaga kebersihan bahan makanan dan memasak makanan kita sendiri. Penting ya teman-teman untuk menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman.